Oke, kita bahas terlebih dahulu implementasi stack pada array ya. Nah, salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks biasa disebut dengan array ya. Implementasi stack dengan menggunakan array memiliki kelebihan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal video pembelajaran Universitas Teknik Indonesia pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun Anda berada. Video ini merupakan series keempat dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang akan menguraikan yang pertama terkait dengan deskripsi stack, alasan penggunaan stack. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan stack. Yang keempat, jenis-jenis operasi stack. Dan yang kelima adalah implementasi stack. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia IT, stack mungkin sudah menjadi istilah yang familiar, gitu ya. Tak bisa dipungkiri, stack membuat penggunanya menjadi mudah dalam mengorganisasi data. Sangat penting memahami apa itu stack ketika kita mulai masuk ke dalam dunia pemrograman. Karena ini merupakan salah satu konsep dasar organisasi data ketika kita membuat sebuah program. Lalu, apa sih sebenarnya stack itu? Seberapa sering digunakan ketika membuat sebuah program? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Oke, stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya, yaitu stack, tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan ya. Karakteristik penting dari stack adalah bersifat dari LIFO atau kepanjangannya yaitu last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Beberapa macam struktur data lain memiliki algoritma yang lebih rumit bila dibandingkan dengan stack. Stack dapat dianalogikan dengan sebuah kotak yang akan diisi oleh beberapa barang. Kita asumsikan, misalnya kita memasukkan data alfabet secara urut dari A sampai dengan E, gitu ya. Kemudian kita ingin mengeluarkan alfabet B, maka kita harus mengeluarkan alfabet E, D, dan C secara berurut hingga akhirnya kita dapat mengakses B, gitu ya. Masih bingung? Mari kita sederhanakan lagi dengan contoh yang lainnya. Diasumsikan kita mempunyai 4 buku, yaitu buku matematika, kemudian buku fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika kita masukkan terlebih dahulu, lalu diikuti buku selanjutnya, yakni buku fisika, kemudian biologi, dan yang terakhir adalah kimia. Nah, untuk kita dapat mengambil buku fisika, kita harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu. Karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Nah, analogi di atas, seperti halnya stack yang memiliki sifat LIFO, data terakhir yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Nah, ilustrasi lebih jelasnya bisa dilihat di gambar samping ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan mengorganisir penyimpanan komputer. Dengan memahami dua contoh dan ilustrasi yang telah dibahas sebelumnya, harusnya cara kerja stack sudah dapat terbayang ya. Sederhananya seperti ini. Ketika memasukkan data, uji apakah stack yang mana dapat terdiri dari array begitu ya. Apakah sudah penuh atau belum. Nah, jika benar, maka data tidak dapat disimpan begitu. Nah, jika tidak, maka data akan disimpan dan menjadi data yang paling atas dari data sebelumnya. Ya, artinya dia bertumpuk begitu ya. Kemudian bagaimana dengan langkah mengeluarkan data? Ya, sama begitu ya. Jadi uji apakah stack kosong begitu. Nah, jika benar maka proses selesai. Nah, karena tidak ada data yang harus dikeluarkan. Nah, sebaliknya maka ambil yang paling akhir atau yang paling atas untuk dikeluarkan gitu. Karena tadi konsepnya adalah tumpukan. Kalau misalnya kita ingin mengambil yang paling bawah, maka yang
yang kita perlu ambil terlebih dahulu adalah yang paling atas, baru kita bisa mengambil yang paling bawah, begitu. Nah, di balik pengertiannya yang terlihat membuat penggunanya lebih mudah untuk mengorganisir penyimpanan komputer, sebenarnya stack memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari kelebihannya ya. Adapun kelebihan dari stack yang pertama adalah stack dapat membantu mengelola data dengan metode LIFO. Tadi itu LIFO adalah last in first out gitu ya. Kemudian yang kedua, secara otomatis dapat membersihkan objek. Kemudian yang ketiga, stack tidak mudah rusak. Kemudian yang keempat, untuk ukuran variabel pada stack tidak dapat diubah. Nah, kemudian yang kelima, mengontrol memori secara mandiri. Selanjutnya, adapun kekurangan dari stack meliputi yang pertama adalah memori pada stack sangat terbatas. Dan yang kedua, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objeknya, begitu. Nah, ini sebenarnya bergantung juga sih pada ukuran yang telah kita tetapkan sebelumnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memungkinkan akses acak ya, karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan yang paling bawah. Jadi, untuk akses acak ini tidak diperbolehkan karena sifatnya LIFO tadi ya, last in first out. Jadi, kalau kita mau ngambil yang atau mengakses yang paling bawah, ya kita harus mengeluarkan dulu dari yang paling atas. Oke, sebelumnya telah dibahas bahwa stack adalah struktur data yang menyimpan sebuah objek dan bersifat LIFO. Kemudian apa saja sih operasi yang dapat diterapkan dalam struktur data stack ini ya? Nah, yang pertama adalah POP ya. Operasi POP pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen ya. Dikarenakan dalam stack pengguna harus hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Jadi kalau kita mau menghapus data pada stack atau tumpukan pada stack ya, salah satunya itu kita bisa menggunakan operasi POP dan dia akan menghapus elemen yang paling atas begitu. Jadi elemen yang paling luar terlebih dahulu yang akan dihapus. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus yang paling bawah bagaimana ya? Berarti kita harus menghapus dari yang paling atas, kemudian diikuti yang tengah, kemudian diikuti yang paling bawah begitu ya. Jadi harus berurutan. Nah, kemudian yang kedua jenis operasinya adalah push ya. Kebalikan dari POP, operasi push justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan gitu. Nah, seperti halnya sistem LIFO, pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Jadi kalau POP tadi itu menghapus ya, nah kalau misalkan push ini memasukkan data begitu. Nah, kemudian yang ketiga, jenis operasi yang sering digunakan adalah isFull gitu ya. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Ya, seperti namanya isFull itu adalah apakah sudah penuh gitu. Jadi operasi ini tujuannya adalah untuk mengecek atau memeriksa apakah tumpukan yang kita miliki itu sudah penuh begitu elemen-elemennya. Nah, kemudian yang keempat yaitu isEmpty. Nah, sama halnya seperti isFull tadi. Kalau isFull tadi mengecek untuk penuh atau tidaknya. Kemudian kalau isEmpty ini dia akan mengecek atau memeriksa apakah data itu kosong. Nah, kalau misalnya kosong, maka artinya stack tersebut dapat diisi ya menggunakan operasi push begitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu pick ya. Seperti namanya, operasi pick atau mengintip adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Jadi pick itu tujuannya adalah hanya untuk mengakses saja ya. Hanya untuk melihat data teratas itu apa kayak gitu. Nah, pick ini hanya dapat dilakukan pada data teratas gitu. Kenapa? Karena ya tadi sifatnya adalah tumpukan. Kalau kita mau melihat data yang bawah bagaimana ya? Berarti kita harus mengeluarkan terlebih dahulu data yang paling atasnya. Nah, kemudian sebelumnya juga telah kita bahas ya jenis-jenis operasi yang dapat dilakukan dalam struktur data stack. Yang pada dasarnya adalah operasi-operasi untuk mengorganisasi suatu data. Nah, selanjutnya kita akan membahas implementasi dari stack pada pemrograman. Pada umumnya, stack akan diimplementasikan dengan menggunakan array atau linked list gitu. Oke, kita bahas terlebih dahulu implementasi stack pada array ya. Nah, salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks biasa disebut dengan array ya. Implementasi stack dengan menggunakan array memiliki kelebihan yaitu mudah untuk diimplementasikan karena ya sebelumnya juga kita sudah belajar array dan saya yakin
dari kita juga sudah paham ya array itu apa begitu. Dalam implementasi stack menggunakan array, pengguna juga dapat menggunakan bahasa pemrograman dengan variasi yang banyak ya. Ya ini seperti halnya bahasa C, bahasa C++, Java, Python, dan C# ya, karena memang dari bahasa pemrograman tersebut sudah mendukung tipe data array ya. Nah, kemudian sedangkan kalau kekurangannya ketika kita menggunakan array adalah penggunaannya yang tidak terlalu dinamis. Nah, pasalnya hal itu tidak tumbuh dan menyusut tergantung pada kebutuhan saat proses. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi stack pada linked list ya. Sama halnya dengan array, linked list juga mudah digunakan untuk mengimplementasikan stack atau menerapkan stack ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi dasar dari stack adalah menambahkan data ya, atau push dan menghapus data. Itu yang paling dasarnya ya. Jadi untuk organisasi data itu ya pada dasarnya itu menghapus dan membuat atau memasukkan data. Dengan menggunakan linked list, operasi push bisa diganti dengan metode yang namanya add from gitu ya. Jadi bisa digunakan metode lainnya yang terdapat dalam linked list, yaitu add from. Dan operasi pop juga dapat diganti dengan fungsi yang menghapus node depan dari linked list. Nah, sama seperti array, linked list juga dapat digunakan dalam bahasa pemrograman C, C++, Java, Python, dan juga C#. Oke, kelebihan dari implementasi stack menggunakan linked list adalah dapat bertambah dan berkurangnya sesuai dengan kebutuhan saat runtime ya. Sementara kekurangannya adalah harus membutuhkan memori ekstra karena ada pointer di dalamnya gitu. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai stack beserta kelebihan dan kekurangannya, serta jenis-jenis operasinya dan implementasinya. Berikut adalah contoh listing program dari implementasi stack dalam array ya. Nah, di sini saya contohkan kita mengimplementasikan stack dalam array yang dikombinasikan dengan struct ya dalam bahasa pemrograman C. Nah, kalau kita lihat ya di sini saya membuat programnya itu tentu saja kalau kita pakai bahasa pemrograman C ya kita harus deklarasi terlebih dahulu ya file headernya gitu ya, dari mulai stdio, kemudian stdlib, conio ya sesuai dengan yang kita gunakan gitu. Dan kemudian di sini saya membuat struct ya yang mana terdapat variabel atas, kemudian juga di sini ada array-nya. Jadi makanya tadi saya sebutkan bahwasanya ini adalah kombinasi array dengan struct begitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga saya buat fungsi push dan pop ya. Jadi operasi-operasi stack yang telah kita bahas sebelumnya ya. Nah, itu juga saya buat dalam bentuk fungsi yang mana nanti akan kita gunakan dalam program mainnya atau program utamanya ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita buat fungsi isEmpty dan isFull ya. Kalau isEmpty itu tujuannya adalah untuk mengecek tadi ya, mengecek apakah tumbukannya itu kosong gitu. Kemudian kalau isFull kita tujuannya adalah memeriksa apakah tumbukannya itu penuh atau belum begitu ya. Dan sini sama seperti halnya push dan pop tadi kita buat menjadi fungsi begitu. Oke, nah kita masuk ke dalam program utama ya yang menggunakan fungsi main. Jadi tadi kita sudah buat fungsi-fungsi operasi stack-nya ya seperti halnya push, pop, kemudian isEmpty dan isFull. Nah, kita masuk dalam program utamanya. Nah, dalam program utama ini seperti biasa ya, kita ya deklarasi variabel yang akan kita gunakan gitu. Nah, kemudian di sini saya buat tampilan kalimat ya. Di sini menggunakan program stack and queue gitu. Saya tampilkan dalam programnya. Kemudian ada pilihan nih gitu. Saya berikan pilihan ya. Jadi ada tambah data, kemudian menghapus data, kosongan stack atau cek stack begitu sesuai dengan operasi yang telah kita buat pada fungsi-fungsi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dalam program ini ketika kita memilih atau masukkan angka 1 ya. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Jadi kalau kita menginputkan angka 1 ya, artinya kita akan menambah data. Nah, kalau dalam case 1 di sini saya tambahkan terlebih dahulu nih, saya gunakan terlebih dahulu fungsi isFull gitu. Jadi akan menilai terlebih dahulu nih apakah elemennya dalam stack atau tumpukan tadi itu sudah penuh apa belum gitu. Jadi kalau kita mau menambah data,
apakah sudah penuh apa belum. Nah, itu kita masukkan ke dalam case 1 gitu sebelum kita menambah data ya. Nah, kalau misalkan belum penuh, maka kita akan diarahkan ya menggunakan pilihan else ya dalam switch case yang pertama atau switch case 1. Itu kita bisa masukkan data. Berapa nih yang mau kita masukkan? Tinggal kita inputkan gitu ya. Oke, nah kemudian untuk yang kedua ya, kalau kita memasukkan angka kedua, yakni kita akan melakukan penghapusan data atau tadi jenis operasinya itu pop. Nah, nantinya program akan menjalankan case kedua ya. Nanti akan langsung dilakukan operasi pop atau penghapusan data, di mana nantinya akan ditampilkan nih gitu data yang data yang dikeluarkan tuh berapa gitu informasinya gitu. Nah, kemudian kalau kita masukkan angka ketiga ya. Nah, di sini dia akan melakukan operasi pengosongan stack ya. Jadi akan dikosongkan seluruh isi stacknya. Jadi kalau kita milih case yang ketiga begitu. Nah, kemudian kalau kita masukkan angka 4, maka yang akan dijalankan yaitu case keempat, di mana nantinya kita akan melihat atau memeriksa apakah isi dari stack itu kosong atau tidak kosong gitu, atau mungkin dalam bahasa lainnya itu sudah terisi atau belum gitu ya. Nah, kemudian ya di sini kalau setelah kita pilih gitu ya, nantinya juga diberikan pilihan gitu, apakah kita ingin melanjutkan program ini atau tidak gitu. Karena yang namanya stack itu bisa saja kita isi berulang kali ya, isi stacknya. Jadi tidak hanya satu kali kita ngisi kemudian selesai programnya, itu enggak, karena ya tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita butuh misalkan stacknya itu bisa kita isi 10, ya maka kita bisa menginputkan stacknya itu sebanyak 10 kali. Nah, di sini saya menggunakan konfirmasi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengulang, maka kita tinggal klik atau mungkin kita inputkan saja Y gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, maka kita inputkan saja N gitu, atau dari tombol N gitu. Nah, jadi itulah contoh dari listing program penerapan stack pada array ya, yang mana dalam program ini atau dalam contoh ini saya contohkan array yang dikombinasikan dengan struct gitu. Dapat disimpulkan, stack adalah struktur data yang membuat programmer jadi lebih mudah dalam mengatur penyimpanan komputer dan pemrograman. Stack merupakan salah satu list linear dalam struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan konsep LIFO atau last in first out, di mana kumpulan data yang masuk diletakkan di atas data yang lain, dan data yang terakhir kali disimpan dalam stack akan menjadi data yang pertama kali diambil begitu. Dalam prosesnya, untuk memasukkan sebuah data ke dalam stack atau dengan kata lain ke bagian atas dari sebuah tumpukan digunakan perintah push, dan untuk memindahkan data dari tempat tersebut digunakan perintah pop gitu, atau juga dapat disebut dengan menghapus datanya ya. Sedangkan dalam penyajiannya, stack bisa menggunakan array ataupun juga linked list. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan series keempat dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa kembali pada video seri selanjutnya dari mata kuliah algoritma dan struktur data, yakni materi Q. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate